Diri. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa surat ke-80 Makkiyah, turun di Mekah. Ayat, jumlah ayatnya 42 ayat. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad, Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma. Karena datang seorang buta pada beliau, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa yang tidur begitu? Pagi-pagi sudah tidur, lempar pakai duit. Abdullah bin Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah engkau, wahai Muhammad, barangkali dia itu, Abdullah bin Ummi Maktum itu ingin menyucikan dirinya dari dosa. Aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia itu ingin Muhammad mendapat pelajaran dari kamu yang bisa memberi manfaat untuknya. Barangkali dia ada niat begitu, gitu. Amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar Quraisy. Tapi giliran orang yang merasa dirinya serba cukup, siapa itu? Pembesar Quraisy. Datanglah ke rumahnya beliau, Nabi Muhammad. Halaman 8. Fa'angtalahu tasodda. Kau mau perhatiin Muhammad, Allah itu dah. Allah menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giliran pembesar Quraisy yang dirinya merasa cukup tuh, orang-orang itu tuh, kamu perhatiin. Giliran yang datang Orang merasa cukup, Pak. orang buta Abdullah bin Ummi Maktum, kamu kayaknya cuek-cuek aja, gitulah. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal tidak ada salah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri. Kamu kan nggak punya celah sedikit pun, wahai Muhammad. Kalaupun dia tidak menyucikan diri, jangan dikotori. Dia ngobrol suruh diri, mau diri gimana? Wa amma man ja'aka yas'a. Ada orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, untuk biar dapat ilmu darimu, wahai Muhammad. Itu tuh Abdullah bin Ummi Maktum. Wa huwa yakhsha. Dia itu takut kepada Allah. Kamu cuek. Kalla innaha tazkirah. Ayat 10.
fa anta anhu talaha, engkau mengabaikan Muhammad. Kan dia datang tuh dengan takut kepada Allah, ingin dapat ilmu darimu, kau abaikan. Kalla innaha tazkirah. Sekali-kali, hai Muhammad, jangan begitulah. Temuin Abdullah bin Umi Maktum, perhatikan. Jangan orang-orang kaya saja yang kau perhatiin, wahai Muhammad. Itulah wallahu alam begitu. Allah menegur secara halus banget tuh. Jangan begitu. Kalla innaha tazkirah. Ajaran-ajaran Allah itu peringatan untuk siapapun. Orang susah, orang miskin, orang kaya, semuanya ingin dapat tuh. Jangan cuekin orang buta datang ke kamu tuh. Itu namanya siapa? Yang buta itu Abdullah bin Ummi Maktum. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad. Faman syaa'a dzakarah. Tolong perhatikan. Diperhatikan orang-orang begitu yang takut kepada Allah, yang niatnya ingin mensucikan diri dari dosa, sekalipun dia orang susah, orang miskin, orang buta lah. Perhatikan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Perhatikan tuh, jangan dicuekin. Makanya kalau jadi ustadz, guru ngaji di rumah, siapapun harus diterima. Orang susah kah, orang miskin kah, orang kaya kah, bisa aja. Giliran yang kaya, anaknya orang kaya, diperhatiin banget jangan. Fi suhufim mukarramah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, Allah memerintahkan hormatilah orang yang sekalipun dia buta, gitu loh. Sekalipun dia miskin, jangan suka mencela temannya yang nggak punya, maaf. Jangan. Hormati, hargai temanmu sekalipun dia orang nggak punya, maaf. Namanya hidup warna-warni, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah, ada yang bahagia. Hormati ketika ada temenmu yang nggak punya. Kalau perlu, kalau kita punya duit, temenmu haus, bawa duit, beliin air deh. Akhlaknya mulia begitu tuh. Pokoknya orang ahli surga tuh kelihatan tuh, dermawan. Makanya jangan ngomong ahli ibadah kalau pelit. Orang ahli ibadah Pak rajin tapi pelit, bodoh amat dengan orang miskin. Koreksi itu ibadahnya. Ada yang salah itu kayak ibadahnya itu. Sholatnya nggak khusyuk mungkin, wudunya nggak bener, bacaan sholatnya nggak bener, masih maksiat. Sholatnya rajin, maksiat jalan terus. Coba dikoreksi sholatnya. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Berarti ada yang salah tuh di sholat. Sholatnya nggak khusyuk, wudunya nggak bener. Sholat buru-buru biar cepat selesai, menggugurkan kewajiban doang. Nggak ngepek. Usahakan sholatnya itu memberi efek kehidupan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Rajin sholat pun rajin mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu harusnya idealnya begitu. Marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan siapa itu? Kitab Allah, Al-Quran itu marfu'atim mutahharah. Baca,
Hei, baca Quran di rumah. Rumah kalau sering dibacain Quran, insya Allah jin kafir itu akan lari tuh, panas nggak betah di situ. Kalau rumah maaf kontrakan misalnya nggak pernah dibacain Quran, itu jin kafir tuh seneng banget di situ tuh, nggak pergi. Cuman kita nggak lihat aja. Jin kafir tuh nakal tuh, reseh. Kita mau sholat malas. Kalau kamarmu buat sholat berat, itu berarti ada jin di situ ngumpul tuh, jin kafir itu. Bacain Quran, ya, insya Allah dia nggak kuat, panas. Males saya di rumah di kamarnya si Aril. Kenapa? Sama jin ngomong tuh. Kenapa? Jin kafir. Panas, dia baca Quran terus. Kita pindah ke rumahnya Gema. Rumah Gema nggak pernah baca Quran, betah di situ. Kelihatan dari mana Pak kalau ada jinnya? Buat sholat tuh malas itu, buat baca Quran malas, buat zikir malas. Berarti rumahnya itu harus diruqyah. Bacain ayat Allah. Males Pak baca Quran. Udah bacain, nyalain apa kek, murotal. Bacain di kamarnya. Urutan yang bagus-bagus banyak itu. Baca mengusir setan gini ya Pak. Bacain Quran aja di rumahnya. Celana ya Pak. Nanti dia nggak betah di dalam. Yakin Pak? Iya yakin. Marfu'ati mutahharah. Quran itu tinggi. Bi'aidi safarah. Di tangan para utusan malaikat kiramim bararah. Yang mulia lagi berbakti. Siapa itu? Malaikat. Malaikat itu siapa? Yang menyampaikan kitab Allah kepada para nabi dan rasulnya. Kiramim bararah. Malaikat itu mulia, berbakti teman sama Allah. Tak pernah bantah. Kayak Aryo disuruh pembantah. Salah ya. Kalau disuruh orang tua yo, Gema saling berpakai ini kemana? Suaranya gede lagi masuk. Qutilal insanu ma akfarah. Celaka manusia. Kufur, ingkar atas nikmat Allah. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah dia Allah menciptakan manusia itu? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari setetes mani sperma dia menciptakannya lalu menentukannya. Awas ya, kalian itu sudah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Padahal punya geng opung Pak. yum summa sabila yassarah. Kemudian jalannya dia mudahkan. Kalau orang mengikuti jalannya Allah, Allah kan kasih kemudahan tuh hidupnya kah, dari segala urusan yang sulit kah, Allah mudahkan. Asal dekati Allah. Summa amatahu fa akbarah. Menguburkannya. Kemudian dia mematikannya dan menguburkannya. Diri. Summa idza syaa ansyarah. Jika Allah kehendaki, Allah akan bangkitkan kembali kalian itu. Setelah Allah ciptakan dan menguburkannya dalam kubur, dalam tanah, bangkit.
Allah mampu. Kalla lamma yaqdi ma amara. Mana sih? Sekali-sekali jangan begitu, dia manusia. Itu belum terlaksanakan apa. Sekali-kali jangan begitu, taati Allah. Jangan bantah melulu, kufur nikmat kepada Allah, dikasih sehat bukannya untuk sholat, maksiat melulu, di kamar sendirian nonton, maaf, PKP bukan, bokap, jangan ya, jangan, itu setan ada di dalam. Kalau kamar buat begitu, tuh jinnya kafir betah banget tuh. Lanjut, lanjut. Apalagi kamarnya nggak pernah dibacain Al-Quran, setan betah di situ tuh, jin kafir. Pokoknya gampang dah, insya Allah. Kalau kamar, rumah lah ya, kau buat ibadah enak, itu berarti banyakkan jin muslimnya di situ, insya Allah itu. Mungkin rumahnya sering buat baca Quran, sering zikir. Coba deh, rumah kalau nggak buat baca Quran, serem dah. Tapi kalau sering baca Quran tuh kayak cerah. Bal yang duril insanu ila ta'amih. Dalam manusia perhatikan yang dia makan. Tolong makan yang halal, thayyibah. Makan yang halal. Allah kan perintah begitu tuh. Cara dapatkannya halal, cara perolehnya halal, bukan dari nipu, bukan dari bohongin orang, bukan dari malak. Subhanallah. Duit dari maksa itu haram, itu jangan dimakan itu. Jangan mau duit makanan yang dibeli dari duit malak. Jangan mau, Sapurden. Misal gimana malakin, kita beli ini, jangan mau dimakan. Ogah, khawatir haram. Habis maksa sih, memaksa. Anna sobabnal ma'a soba. Allah yang mencurahkan air melimpah dari langit. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian Allah belah bumi, tumbuh-tumbuhan, tanaman jadi subur. Fa'ambatsna fiha habba. Tumbuh biji-bijian, wa inaba wa qadba. Anggur, sayur-sayuran hidup tumbuh subur, wa zaituna wa nahla. Pohon zaitun, pohon kurma hidup tumbuh subur, wafa wa hadaika ghulba. Dan kebun-kebun yang rindang, yang subur, daunnya banyak. Mata'an lakum wa fakihatan wa abba. Buah-buahan hidup tuh banyak. Allah semuanya itu yang numbuhin. Rerumputan semuanya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Semuanya Allah. Makanya bersyukur itu wajib. Terima kasih kepada Allah wajib itu. Jangan sombong. Yang kerja keras, ngapain lu minta-minta sama gue? Dasar lu miskin kere. Subhanallah, nggak boleh begitu. Semuanya dari Allah kok.
kamu dititipin oleh Allah, bagi-bagi sama yang lain. Mata'al lakum wa li'an'amikum, untuk kesenanganmu, buah-buahan, makan buah. Kalau ada duit beli buah, nggak usah mikir-mikir lagi, ngirit-ngirit, nggak usah. Ada duit, pingin buah jeruk, beli. Nggak usah mikir biar irit, biar hemat, nggak usah. Kata Allah, nikmati tuh buat kesenangan. Aryo, duduk. Sopan. Pak, nikmat buat kesenangan ya Pak. Yang penting jangan dosa, jangan maksiat. Kok gini masih boleh maksiat sih? Dia otaknya nggak bener sih, gimana? Bahaya. Astagfirullahaladzim. Jangan ya. Jangan ya. Pak, Iki nggak ngaji, Pak. Iki. Iki berdua nama Marsha, Pak. Astagfirullahaladzim. Iki berduaan. Ya Allah, Marsha, baru tahu saya nih, Marsha pacarnya Miki. Sini. Pacaran, Pak, di dalam mati lampu. Astagfirullahaladzim. Matiin lampu. Faidza ja'atus shakhah. Sini diri. Makan lagi. Taruh makanan. Ini makanannya. Taruh sini makanannya. Sini. Diri. Taruh sini, terus sini. Bapak mau Taruh. Jadi. Ambil pacarnya, panggil. Pacarnya panggil. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Diri sini, diri. Pak, Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, pas ditiup sangkakala. Orang pada lari itu. Bayangin suara kenceng, dahsyat, telinga sampai apa ya bahasanya ya? Pengang. Manusia lari, yauma yafirrul mar'u min akhi. Lari dari saudaranya, cari selamat. Ummihi wa abih. Dari ibunya anaknya lari. Cari selamat. Ibunya nyari selamat, bapaknya nyari selamat, anaknya nyari selamat. Padahal ninggalin saudara-saudaranya. Kumpak bumi waktu itu. Hari kiamat. Wa sahibatihi wa banih. Ya. lupa saya Wa sahibatihi wa banih. dan dari istri dan anak-anaknya. Lari dari istrinya, suaminya lari dari istrinya, dari selamat sendiri-sendiri. Sehingga ada itu nanti istrinya lagi hamil tua lah, lari, dia nggak sadar itu janinnya keluar. Lari, janin, dia hamil nih. Karena gempa bumi dahsyat itu lari, nggak sadar kalau janinnya itu keluar tuh dari sampai keluar darah tuh dia bodo amat, nggak ngerti. Saking takutnya gempanya dahsyat sekali itu hari kiamat. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yuhni. Masing-masing sendiri-sendiri yo. Amalmu tanggung sendiri. Gak bisa itu minta tolong sama si Gemak, gak bisa. Minta tolong sama Ian, gak bisa. Masing-masing sendiri-sendiri. Sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Yang banyak dosanya biarin dulu, senang di dunia, maksiat terus. Duitnya banyak buat maksiat terus. Tunggu nanti di sana. Yakinlah kita akan hidup lagi di sana. Hati-hati makanya. Kalau bisa hidupmu jangan sekali-kali mulutnya menyakiti orang. Usahakan. Tapi dia nyakitin dulu Pak, udah maafin. Udah maafin aja. Jangan jadi orang pendendam. Maafin. Boleh marah 3 hari, 3 malam. Habis itu buang. Masih sakit Pak, maafin. Nggak boleh lebih dari 3 malam. Ini kata Rasulullah SAW.
Boleh marah sama orang, namanya manusia, benci-bencian lah. 3 hari. Habis itu sapa. Assalamualaikum. Gak boleh diam-diaman baik. Neraka nanti. Mau mati. Wujuhun yawma idzin musfirah. Ada hari itu, ada yang mukanya seri-seri seneng. Ya Allah, alhamdulillah dulu saya sering sholat, nggak pernah ninggalin sholat. Senang tuh, surga di hadapannya. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa, gembira, senang. Alhamdulillah ya Allah, makasih Pak Urip. Dulu diingetin jangan ninggalin sholat. Senang itu. Kenapa? Ada amal yang dia bawa, sholat. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Dan pada hari itu ada atau pula wajah-wajah yang tertutup debu atau suram. Ada juga muka yang suram. Tahu suram nggak? Orang kalau punya duit mukanya cerah ya, senang gitu kan. Kalian nggak punya duit, mukanya cemberut aja suram. Ada nanti di sana tuh, muka begitu. Kenapa? Dia inget dosanya, kelihatan semua itu. Dilihatin semua dosa-dosanya, nyakitin orang pernah, dilihatin tuh. Aduh sedih, mikir sedih. Gitu. Tarhaquha qatarah. Tertutup oleh kegelapan, kehinaan, kesusahan, banyak dosanya. Udah punya bayangan, aduh saya banyak dosanya. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Amal kebaikannya ringan, Allah menyatakan hawiyah, siapin aja neraka hawiyah. Ngerti nggak gemak? Amal solehnya dikit, ringan. Hawiyah, neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Mudah-mudahan kita ya, khususnya kalian semua, Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Begitupun guru-gurunya ya, bapak ibu guru, kepala sekolahnya semuanya. Kita dipertemukan lagi ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tuamu makanya doa sama orang tua. Itu loh. Jangan durhaka sama orang tua. Kamu percuma kalau rajin sholat tapi berani sama orang tuanya. Percuma. Sholatnya rajin tapi sama orang tua, berani sama orang tua. Mulutnya pedes. Ulaika humul kafaratul fajrah. Siapa Pak? Orang yang mukanya murem, surem, bukan sedih. Tadi di sana begitu tuh. Aduh, dosanya banyak saya. Siapa itu? Kafaratul fajrah. Orang yang kafir, nggak mau taat sama Allah, durhaka sama Allah. Disuruh sholat nggak pernah sholat. Disuruh sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bodoh amat. Ya Allah, nggak pernah sholat. Apalagi sampai ninggalin sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Apa? Kafir. Hati-hati. Astagfirullah. Lagi di jalan nih, ada azan Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau ke masjid. Berhenti. Deket rumah, berhenti. Belok ke masjid. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.